Halo teman-teman semuanya yang ada di sana yang sedang proses mengikuti magang di PT Freeport Indonesia. Ada salah satu cara pengisian untuk proposal. Sekarang kesempatan saya lagi cuti dan saya sedang bertemu oleh teman saya yang dulu magang di departemen saya juga, yang sudah pernah di podcast saya sebelumnya, ada di Surabaya nih, dan kita bakalan menjelaskan terkait proposal yang dia pakai untuk melamar magang di PT Freeport Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pelarian Muda. Yang seperti saya omongin di awal tadi, kita akan bahas untuk pembuatan proposal di magang PT Freeport Indonesia. Langsung aja sama yang bersangkutan. Silakan kenalin dulu namamu. Halo teman-teman, perkenalin, namaku Muhammad Rinaldi Suryanto, biasa dipanggil Rinaldi. Sebelumnya aku udah join magang di batch kedua intern PT Freeport Indonesia, tepatnya di departemennya Mas Iqbal nih, di Departemen Steel Management Group. Oke, kalau gitu teman-teman, langsung aja untuk menyingkat waktu, kita bahas di pembuatan proposal ataupun si Aldi tadi gunakan saat apply magang di PT Freeport. Oke Di, kalau gitu kita langsung bahas aja ya di sini. Oke Mas. Oke. Di sini ini template, apakah ini template-nya harus seperti ini? Nah, enggak teman-teman. Mungkin sedikit jelasin ya Mas. Iya. Kalau template dulu ini karena mungkin masih di batch 2 dan sedikit banget tutorial atau mungkin testimoni dari teman-teman yang batch pertama tentang proposal dan sebagainya keberkasan. Oleh karena itu saya kemarin pakai template berkas dari departemen atau dari kampus saya, seperti itu. Oh, berarti bukan pasti harus seperti ini ya? Tidak. Oke teman-teman, udah jelas ya sini bukan pasti ya kalau gitu. Terus oke, lanjut. Slide-nya proposal, maksud saya seperti layaknya proposal, ada pendahuluan di bab pertama. Ini harus seperti ini ya? Atau gimana? Balik lagi seperti yang tadi sebelumnya, kalau belum ada dari Freeport tidak ada ketentuannya untuk proposalnya, tapi saya ngambil dari jurusan. Jadi dari jurusan itu untuk bab satunya itu ada di pendahuluan ada latar belakang, terus nanti di bawahnya akan ada tujuan sama manfaat yang akan didapat untuk perusahaan, untuk saya maupun untuk kampus, seperti itu. Oke. Pendahuluan ini, latar belakang ini, itu pembahasan terkait project atau terkait minat kamu di Freeport atau terkait rencana apa yang kamu kerjakan di Freeport? Oke, baik. Kalau menurut saya untuk latar belakang ini lebih baik ada latar belakang kenapa kok teman-teman mau ngambil magang di Freeport, seperti itu. Jadi teman-teman ceritain mengapa teman-teman butuh untuk magang di Freeport ini dan impact-nya gimana, terus nanti apa yang akan didapat dari Freeport, seperti itu. Itu bisa dijelasin di latar belakang kayak gitu. Oke, berarti bukan lebih ke project ya, tetapi lebih ke minat kamu atau rencana kamu ketika magang di Freeport seperti apa? Bener. Gitu? Iya, benar. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada manfaat selayaknya proposal di luar sana. Pendahuluan pasti ada 1.3-nya ya, ada manfaat, seperti itu kan ya? Ya, benar. Ini manfaat ini adalah manfaat rencana kamu ketika kamu magang di Freeport, seperti itu? Ya, rencana manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan magang tersebut, seperti itu. Oke, makanya di sini ada meningkatkan kemampuan mahasiswa pada pengimplementasian ilmu pengetahuan yang telah diajarkan, meningkatkan relasi ke perusahaan. Ini sih yang oke sih, menurutku ini yang oke teman-teman. Terus di sini juga mengetahui kondisi dari performance proses produksi dan bisnis perusahaan. Oke, saya udah nangkep nih dari proposal yang dibuat oleh Aldi. Jadi manfaat yang dia maksud di sini adalah manfaat apa yang akan dia terima ketika dia menyelesaikan magang dari PT Freeport Indonesia. Seperti itu ya dia? Ya, benar Mas. Oke, lanjut lagi di lalu pelaksanaan kegiatan. Ruang lingkup magang. Ini maksudnya gimana nih ya ruang lingkup magang ini? Oke. Kalau ruang lingkup magang ini rencana kita nanti di magang ini kita akan ngapain nih? Contohnya aja kalau di punya saya itu yang pertama adalah mengidentifikasi untuk poin utamanya ya, kemudian mengidentifikasi, kemudian yang kedua itu adalah melakukan analisis, kemudian di ketiga itu adalah
merencanakan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Kemudian keempat, mengimplementasikan, serta yang kelima itu mengevaluasi. Jadi kemarin saya merencanakan bahwa nanti di kegiatan magang yang misalkan saya kepilih, yang akan saya jalani, itu saya berencana untuk itu tadi, ruang lingkupnya ada itu, dari poin 1 sampai poin 5. Nah, jika teman-teman dari departemen atau jurusan yang berbeda, teman-teman bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin misalkan programnya untuk tugas akhir, berarti kan teman-teman mengidentifikasi sampai menganalisis nih. Nah, bisa nanti ditulis aja mengidentifikasi sampai menganalisis saja kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ini menarik. Harapannya teman-teman nanti bisa buat seperti ini. Jadi langkah pertama dia itu mengidentifikasi. Kita mengidentifikasi dulu aktivitas proses bisnisnya. Jadi dia mempelajari dulu situasi, maksudnya gitu. Mengidentifikasi. Setelah itu dia melakukan analisis. Ini langkah-langkahnya yang tepat ya menurut saya ya. Lalu setelah udah menganalisa permasalahan itu, dia mulai melakukan perencanaannya. Setelah perencanaannya sudah, mulailah dia mengimplementasikan, yang terakhir ada mengevaluasi. Nah, ini langkah yang menurut saya oke, teman-teman. Kalau kalian pelajari lagi, coba kalian pelajari lagi untuk PDCA, metode PDCA, Plan Do Check Action. Ya kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Ini udah menurut saya udah lebih sangat tepat lah kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut kalau gitu pelaksanaan kegiatan ya kan. Kan kamu nggak tahu nih, belum tahu pelaksanaan kegiatan saat di sana seperti apa. Lalu gimana ceritanya kamu bisa membuat tulisan seperti ini gitu? Oke. Baik Mas, mungkin untuk yang pelaksanaan kegiatan ini saya lebih ke merencanakan sih Mas. Maksudnya lihat dari vlog, TikTok, YouTube-nya Mas Iqbal, terus teman-teman, tanya sama teman-teman juga. Nah, di bentuk kegiatan ini juga mungkin lebih general untuk penulisannya, karena yang pertama hanya pengamatan kan, kemudian ada pemecahan masalah, kemudian yang ketiga adalah pengerjaan proyek seperti itu. Jadi lebih general seperti itu teman-teman kalau dari saya kemarin membuatnya. Oh, berarti kamu general ya, bukan spesifik ya? Bukan spesifik Mas, karena kan belum dari Freeport-nya juga nggak ada kisi-kisi atau guidebook dan sebagainya. Akhirnya saya hanya merencanakan aja, saya ngira-kiranya seperti apa sih nanti ke depannya kayak gitu. Nah, itu poin pentingnya teman-teman, karena dia tidak tahu dia harus ngapain saat magang di Freeport, tidak ada kisi-kisi terkait judul proposal. Akhirnya dia merencanakan sendiri gitu, cari referensi dari berbagai media sosial yang di luar sana, berita ataupun apa-apa yang kalian bisa simak ya. Jadi kalian bisa menghayal sendiri terkait bagaimana perencanaan kalian ketika kalian magang di PT Freeport Indonesia seperti itu. Lalu tempat kegiatannya pun ini kamu tidak menjerumus ya ke salah satu departemen ya? Benar, karena kan kita nanti daftarnya kan berdasarkan jurusan kan teman-teman, bukan berdasarkan divisi atau departemen. Jadi tempat kegiatannya ini aku tulis di seluruh lokasi bisnis, karena kita nggak tahu nih ditempatin mau di Highland, Lowland ataupun di Jakarta ataupun di tempat lainnya, kita nggak tahu kayak gitu. Jadi di lokasi bisnis PT Freeport Indonesia. Jadi dia langsung nulis PT Freeport Indonesia nih teman-teman, seperti itu. Lalu waktu pelaksanaan magangnya ini gimana? Sesuai yang di web atau gimana kok? Oke. Nah, kalau kemarin yang setahu saya yang di batch 2 itu waktu pelaksanaan magang yang diinfokan hanya durasinya teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat di proposal, saya hanya menuliskan di 3 bulan aja Mas. Jadi nggak menuliskan dari bulan apa sampai bulan apa, karena kita nggak tahu keterima kapan, terus selesainya kapan dan sebagainya. Oke teman-teman, nih ya itu untuk penulisan di waktu pelaksanaan magangnya, alangkah baiknya 3 bulan. Memang kalau kalian lihat di dalam layar kalian ini bahasanya masih general banget teman-teman, masalahnya masih general banget karena memang si Aldinya pun tidak mengetahui detail seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah peserta magang. Nah, kalau di sini saya hanya menuliskan biodata saya aja sih Mas. Kayak nama, terus kampus, terus dari jurusan mana kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman, aku mau nanya apakah proposal magang ini harus terkait project atau bisa terkait general? Tapi kalau general gini udah ada buktinya, dia udah selesai magang kan gitu. Tapi ada nggak sih teman-teman di sana yang nulisin proposalnya itu secara spesifik project? Oke. Kalau kemarin dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman juga, kalau teman-teman punya topik spesifik nih, seperti mau TA atau KP, ditulisin aja Mas.
kalau mau di TA-nya nanti membahas seperti apa, nanti di KP-nya mau membahas seperti apa. Jadi nanti dari HRD atau dari LOD PT Freeport bisa mengarahkan teman-teman nih untuk sesuai dengan apa jurusannya, sesuai dengan divisi yang sesuai dengan project yang teman-teman pingin kayak gitu. Oke. Jadi saya tanya lagi, kalau teman-teman di luar sana yang sedang TA perlu data, ya kan, perlu pengambilan data. Jadi dia membuat proposalnya sesuai proposal judul TA-nya dia. Benar. Berarti benar. ada seperti itu. Ada Mas. Untuk waktunya sendiri gimana? Untuk waktu magangnya apakah sama 3 bulan? 3 bulan juga? Untuk waktunya juga 3 bulan, tapi karena kondisi itu sangat dinamis ya di perusahaan dan di lapangan juga. Misalkan nanti teman-teman juga akan dapat mentor nih pada saat program magang. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau teman-teman kebingungan dengan tugas akhir, dengan datanya, nanti teman-teman ada mentor-mentor yang akan bantuin kayak Mas Iqbal nih sebagai mentor saya. Nah nanti kalau misalkan di jangka waktu 3 bulan itu datanya belum dapat, nanti teman-teman juga bisa extend. Tenang aja teman-teman. Pokoknya pasti tugas akhir teman-teman bakal selesai nanti di Freeport kayak gitu. Oke, kalau gitu. Terus terakhir di yang magang ini apakah harus semester 8? Enggak teman-teman. Di semester 8 bisa, di semester 6 bisa. Kalau nggak salah di ketentuan itu, di ketentuan magangnya ya, itu ada minimal 1 tahun sudah menyelesaikan mata kuliah wajib di perkuliahan, di jurusan kayak gitu. 1 tahun telah menyelesaikan mata kuliah wajib di jurusan. Ya, biasanya kan ada mata kuliah yang bareng-bareng tuh Mas, kayak mata kuliah yang matematika, fisika yang bareng-bareng sama semua jurusan. Nah nanti yang dimaksud itu 1 tahun itu yang sudah di jurusan, mata kuliah yang sudah di jurusan kayak gitu. Oke, kalau gitu teman-teman. Oke, kalau gitu harapannya kalian bisa dimengerti ya. Ini banyak banget pertanyaan seperti ini yang ditanyakan setelah postingan saya yang ini itu saya rilis di TikTok. Jadi banyak banget nih terkait proposal ini. Oke, kalau gitu deh, thank you atas waktunya. Thank you Mas Bal. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Kita main-main lagi kalau Surabaya. Seperti biasa kita closingan lagi caraku ya. Masih ingat kan? Lupa. Thanks for watching and peace. Oke? Kita hitung. Saya hitung. 1, 2, 3. Thanks for watching and peace.